Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi di MK kali ini. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Daniel Panji. Karena berhubungan Pak Daniel akan segera berangkat ke Korea, jadi kami dari sekretariat harus kejar Pak Daniel dulu untuk mendapatkan sharing beliau yang sangat informatif dan juga membuka wawasan kita pastinya. Tapi tidak hanya sekedar sampai membuka wawasan, kita pun juga harus menjadi pelaku-pelaku dari setiap apa yang Pak Daniel sharingkan kepada kita semua. Karena kita percaya hari-hari ini Tuhan menginginkan kita untuk terus bergerak bersama-sama dengannya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari Pak Daniel, silakan Bapak sharing tentang apa yang menjadi rencana Bapak, keberangkatan Bapak ke Korea, kemudian menghadiri Billion Soul Harvest ya Pak ya. Pasti berhubungan dengan jiwa-jiwa ya Pak ya, dengan amanat agung. Silakan Pak. Ya, sebetulnya ada dua acara ya di Korea ini. Yang pertama adalah Lausanne, cuma saya nggak hadir karena saya juga baru tiba dari Amerika dan cuman tidur sehari, terus hari ini saya harus ke Korea. Kenapa saya ikut acara yang kedua ini, Billion Soul Harvest? Karena saya nggak mau ketinggalan. Ketika waktu itu saya bergumul juga karena pergerakan kita nih nggak boleh mati gitu, meskipun waktu itu dalam keadaan pandemi. Waduh, dalam keadaan pandemi kan kita nih seperti karantina dan seperti terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya bersyukur ada kamu, ada kalian semua, benar-benar kita bergerak heboh banget waktu itu sampai kita bagi-bagi APD, obat-obat dan sebagainya. Pokoknya kita harus gerak gitu kan. Nah, sampai di agak akhir penghujung pandemi itu, pada bulan Juli, waktu itu juga masih protokol, saya diundang ke Colorado Springs di Amerika. Nah, di situ saya menangkap dan baru berkenalan dengan namanya Dr. James Huang. Dr. James Huang ini adalah seorang dokter onkologi, ahli kanker juga, tapi tinggalnya juga di Ranch di Colorado Springs, dan dia kok shifting gitu. Dia dipanggil Tuhan untuk menggerakkan dunia supaya target harvest ya together 2030. Yang di akhirnya saya usulin supaya jangan 2033 aja bareng-bareng gitu kan. Itu together namanya Billion Soul Harvest. Wah, saya katakan ini maksudnya apa ya? Ini sementara orang tuh nyelamatin diri, takut kena COVID, takut gini, tapi ini mulai dicanangkan bahwa ini saatnya supaya kita memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Bahkan miliaran jiwa. Waduh, miliaran jiwa. Nah, ketika saya bicara di di Colorado Springs itu, tertantang oleh orang-orang Korea. Dr. James Huang juga orang Korea yang tinggal di Amerika. Tetapi Pastor Kim Yong-kuk waktu itu yang pernah masih tinggal di Indonesia 40 tahun, dia mengatakan Indonesia sudah saatnya harus mengirim misionaris. Tidak menerima bantuan dari siapapun, tetapi Indonesia harus jadi pengirim misionaris. Nah, waktu itu karena Korea itu mengirim misionaris 30.000 dan orang Korea katakan Korea sudah mengirim 30.000, bagaimana dengan Indonesia? Waktu itu ada Pak Aristarkus dulu dari JDN. Indonesia akan mengirim 30.000 misionaris. Nah, dari situ kayak utang nih. Lalu saya bergandengan tangan mengajak mereka bersama-sama, why not we collaborate each other. We need you Korea. Kami membutuhkan Korea. Dari situ, nah makanya ini saya kesana ini mementingkan diri lah. Mengkondisikan diri saya harus ada di sana karena saya harus jadi bagian dari penjala manusia di akhir zaman ini. Apalagi my home. Pak Daniel, kalau Bapak sendiri melakukan itu ya otomatis kami ya yang juga mendengar, yang mengikuti Bapak gitu kan, ya pastinya harus ikut masuk dalam kegerakan yang sama dong ya Pak. Betul. Karena ini rasanya Tuhan, bukan saya nih. Karena ini kok saya waktu itu juga
diundang oleh Rick Warren. Waduh, Rick Warren waktu itu sampai sakit parah di rumah sakit. Kita berdoa minta mujizat, dan ketika dia hadir dalam pertemuan kita, dia menangis. Dia katakan, target hidup saya ke depan bukan menjadi gembala sidang yang besar di mega church, 40.000 kan jemaatnya. Saya sudah berbagi perpuluhan 91% perpuluhan. Dia katakan, saya memberi perpuluhan 91% ke 197 negara kalau, tapi satu sekarang kolaborasi untuk finishing the task 2033. Setelah itu, wah, Nicky Gamble juga bicara 2033. Di Indonesia juga, Pak Niko juga bicara Third Pentecost dan Harvest 2033. Everybody now talk about 2033. Ya. Sehubungan dengan, berarti sudah sejalan dengan apa yang sedang kita kerjain juga ya Pak ya, di GAT 3033 ya Pak ya, seperti itu. Kita akan dengar juga mengenai visi misi yang akan dikerjakan oleh GAT 3033. Apa itu GAT 30.33? Jelasin coba. GAT 30.33 itu adalah singkatan yang enggak terlalu gamblang, tetapi ini membuat kita mikir. Bukan kita takut ya. GET itu Go Evangelism Transformation. Yes. Jadi bukan ingin mengkristenkan orang, tapi menyelamatkan jiwa, tapi terjadi transformasi di komunitas. 30 dot itu 30.000 tahun 33. Nah, kenapa tahun 2033? Bahkan yang 2030 pun sekarang mengacu ke 2033 karena gereja mula-mula didirikan tahun 33. Roh Kudus dicurahkan tahun 33 ketika di loteng Yerusalem. That is, kita consider bahwa itu gereja mula-mula didirikan. Jadi 2000 tahun. What do you think about 2000 tahun? Kalau dalam firman Tuhan, 1000 tahun sama dengan satu hari. Dari Adam, Hawa ke Abraham 2000 tahun. Abraham ke Yesus 2000 tahun. Dan zaman Yesus lahir sampai sekarang. Jadi udah 6000 tahun. Dan setelah itu milenial ke-7 atau disebut hari ke-7 itu apa? Sabat. Jadi kita punya goal setting ke depan. Bukan kita bicara Yesus akan datang tahun. Mungkin Yesus datang besok lusa, we don't know. Iya, betul. Tetapi tahun 2033 itu climax untuk destiny kita ke depan. Oke. Jadi artinya juga ada sesuatu yang harus kita punya goal ya Pak ya. Goal setting. Goal settingnya ya Pak sampai tahun 2033. Nah Pak, kenapa Korea Pak? Apa yang menjadi acuan Bapak? Oh, kenapa Korea? Korea itu adalah negara di Asia yang dilawat oleh Tuhan. Sehingga tidak ada gereja namanya super mega church di dunia, terbesar itu ada di Korea. Dan itu lawatan Tuhan luar biasa. Jadi bagi saya pribadi, tahun 1984, 40 years ago, 40 tahun yang lalu, saya ada di Korea. Saya ada di Korea, masih muda. Muda banget, baru married. Yes. Saya dengan istri saya ke sana pakai baju Korea. Si lugu ya Pak? Lugu, makin culun banget. Tapi itu 300.000 orang berdoa di satu lapangan. Hujan deras, gak ada nobody move. Dan mereka doanya serius, udah gitu sampai baca Alkitab tuh nenek-nenek juga pakai kacamata, pakai kaca pembesar. Kok begitu serius? Saya waktu itu bukan jadi orang Kristen yang serius banget, kok ini kayak gimana gitu kan? Nah, jadi itu lawatan Tuhan luar biasa melalui gerakan doa yang terus menerus selama kurun waktu 20 tahun setelah itu. Nah, sampai saya bingung sendiri, saya terimpartasi lah. Ini orang Korea kok gila banget doanya ya. Dan udah gitu
Waktu itu diselenggarakan IPA, namanya International Prayer Assembly 1984. Pray for the world evangelization. Oh, kita doanya untuk apa? Mereka doa supaya dunia terinjili. Nah, menyangkut ke saya nih, kenapa Korea gitu ya. Tahun 2012, kita mau bikin IPA lagi. John Robb datang, Tom Hess datang, Tom Victor datang ke Indonesia. Mereka bikin IPA. Apa itu IPA? International Prayer Assembly. Kayak di Korea dulu. Berapa orang? 300 paling. Ngapain 300 gitu kan? Terus kata saya, udah kita gak mau rugi. Pokoknya kita mau buat satu hal yang besar di Gelora Bung Karno. Dan kita hebohin seluruh dunia. Dan akhirnya 9.600 orang hadir kan. Tapi sebelumnya, setahun sebelumnya saya pergi ke Korea. Enggak setahun lah, mungkin berapa bulan sebelumnya. Saya dengan Pak Tony Mulya pergi ke Korea. Ceritanya mau mengundang Yonggi Cho supaya hadir. Ya. Karena Yonggi Cho dulu ikonik banget lah untuk Indonesia ya. Mega Church, kalau doa luar biasa, 1 juta lebih jemaatnya. Nah, ketika saya datang ke sana, di bukit doanya, ya dia tuh ngomongnya kan nggak on fire kayak saya, kayak orang Indonesia. Diem gitu. Terus kami mengundang pastor untuk datang ke Indonesia, untuk jadi pembicara, untuk acara apa, gini. Terus dia senyumnya dikit aja gitu. Terus, karena seperti di Korea, terjadi gini. Dia ngomong sangat serius, dia ngomong bahwa kaki Dian yang ada di Korea itu sudah pindah. Ada di Indonesia. Wah, kita waktu itu nih kayak menghibur-hibur dia ngomong gitu ya. Tapi ternyata memang benar. Sekarang kaki Dian itu ada di Indonesia, bagaimana kita harus menjaga api itu. Jadi dari Korea sekarang itu mereka ingin melepaskan tongkat estafet. Korea sudah kelelahan dengan banyak K-pop, geng Gangnam Style dan lain sebagainya, hedonisme. Bagaimana sekarang Indonesia mengambil tongkat estafet ini dalam gerakan doa dan misi, dan Indonesia menjadi negara pengirim misionaris di dunia. Ya. Jadinya ada ini ya Pak, perjalanannya ya Pak, bukan hanya sekedar memilih ke Korea, enggak, tapi ada perjalanan yang sebelumnya yang sudah dilewati. Dan menjadi benang merah sehingga sampai sekarang juga Bapak mendapati harus ke sana lagi untuk bersama-sama ya Pak ya dengan Korea juga. Dan kenapa Indonesia kesamber juga karena ini negara kepulauan yang di timur secara profetik, geografis, bahwa kepulauan di timur ini yang dari matahari terbit ini yang akan menjadi pelaksana keputusan yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Nah, Indonesia sebenarnya, waduh, kita udah ngalami banyak, ya jujur, kesulitan, gempa bumi, penganiayaan, gereja-gereja dibakarin dan sebagainya. Jadi kita bisa survive seperti ini. Kita bersyukur karena ada Pancasila, Garuda Pancasila. Itu sekarang ada Istana Garuda di IKN. Apa itu? Dan ternyata kalau kita lihat dari ini, Gi, coba lihat coba nanti tayangin ya itu peta dari peta di menara-menara doa itu. Yerusalem itu kan ada dibagi 12 gate, 12 gate. Dari Pulau Jawa itu Jakarta pindah bulan ini nih pindah ke IKN, itu jadi pindah gate dari Bethany Gate ke Golden Gate. Oh gitu. Waduh, itu saya kaget banget karena jadi Golden Gate sekarang. IKN, burung buas dari timur yang akan melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda Pancasila. Dan jadi Pancasila dari Tuhan. Pancasila dari Tuhan. Ya kebetulan juga ya Pak, semua yang terjadi memang. Kita doa udah berapa kali ke IKN? Kalau saya 6 kali, kamu mungkin 3 kali ya. Iya ada. Kamu orang Banjarmasin, Balikpapan, no? Gitu. Kita ini menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa pada zaman sekarang.
Ya, itu pemindahan ibu kota tuh nggak mudah ya, nggak mudah Iya. membangun satu kota dalam situasi krisis. Tapi pelaksana keputusan Tuhan tuh kan jadi. Iya, Iya betul. gitu. Emang rancangannya tepat ya Pak? Rancangan Tuhan tuh Nubuatan semua akan digenapi. semuanya tepat gitu ya. Iya. Ya itu dia ya, luar biasa. Jadi marilah ini waktu-waktu sebelum kedatangan Tuhan sebenarnya. Perang, deru perang, kelaparan, gempa bumi dan sebagainya, krisis ekonomi akan terjadi, pengangguran dan juga sistem antichrist udah waduh, sistem satu sehat, peduli lindungi yang baru itu sudah dicanangkan WHO dan semua. So what is the best goal, the last goal kita harus achieve adalah Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tiba kesudahnya. You dan saya nggak salah, kalian semua nggak salah. Ada di waktu yang benar, tepat, dan dengan goal yang klimaks. Amin, haleluya, luar biasa. Iya. Yes, benar sekali ya, luar biasa dengan apa juga yang mau kita lakukan melalui GAT 3033. Nanti Bapak Ibu lebih dapat melihat lebih jauh lagi ya Pak ya, lebih jauh lagi, dan ayo bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi seirama ya Pak ya, seirama dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, dengan rencana kerja Tuhan lah betul, di hari-hari terakhir. Nah, Pak, what is the next? Nah, itu yang mau kita penting The juga. next untuk Indonesia, the next untuk my home, atau the next untuk apa? Semuanya Pak. Semuanya diborong. Diborong. Jadi gini ya, kita harus bisa lihat rancangan Tuhan. Ke depan dunia penuh kegelapan. Ya. Bangsa-bangsa dalam kekelaman luar biasa. Yes. Tapi akan terbit terang Tuhan, ya gitu. Dan kita harus jadi garam, jadi terang. Ya. What is the next president plan? Waduh, kita harus ngelihat loh. Ini bahwa Golden Gate, Bethany Gate ini dijaga oleh suku Yusuf dan suku Benyamin. Jadi kita nih harus jadi negara Yusuf. I see. Nah, what is the next? Tadi nanya next president plan-nya. Gue baru baca nih. Program makan siang gratis atau makan bergizi gratis, MBG. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, akan menyerap jutaan tenaga kerja. Jadi pelaksananya nanti akan ada 40.000 dapur umum yang menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Satu dapur membutuhkan 55.000 ibu-ibu untuk memasak, sehingga diperkirakan program itu membutuhkan 2,2 juta ibu-ibu. You know, my home. Oh, come on, ya. Banyak kan ibu-ibu nih, emak-emak, the power of emak-emak, ladies. Ya. Bayangkan kebutuhan sekitar 40.000 dapur dikali 55 orang ibu-ibu yang masak di dapur tersebut, 2,2 juta. Yang diberi makan? Di mana posisi kita? Ya. Jadi penonton. Ya. Involve. Bagian ya Pak. Memberi makan, feeding. Kita nih, my home tuh ngerti soal berbagi kasih. Kamu kan canangin banyak tuh, bergerak, berbagi kasih. Harus ini ke depan harus lebih canang lagi deh, di program Natal apa segala. Karena kesempatan nggak banyak. Kalau menurutku kesempatan nggak banyak. Ya, selama masih bisa. Bisa. Selama masih ada waktu. Saya kan kesaksian ulang tahun. Saya juga nggak pernah seumur puluhan tahun ulang tahun. Saya ngundang, tadinya mau fine dining, kalian mau bikin surprise party buat itu. Yang ada jadi makan bersama ya. Se-RT sampai mereka tuh kalau lewat rumahku, nuhun pisan gitu. Padahal udah lewat gitu kan. Iya. Akhirnya kita jadi akrab juga dengan masyarakat di sekeliling kita ya Pak. Ya, ada kesetia kawanan sosial, peduli masyarakat. Yesus tuh sangat peduli loh. Di tempat kawinan kurang anggur, Yesus hadir. KKR 5 roti 2 ikan dimultiplikasi.
Yesus tuh peduli, sangat holistik banget. Yep. Jadi what is the next? Prepare the way. Cepetan. Karena kita nih countdown ya. Kalau goal kita 2033, aduh 9 tahun. Yuk tiap hari mau nggak kita doa, Tuhan, what should I do today? What should I do for somebody? Ya. Ternyata sekarang nih orang manusia rentan, lagi banyak mental illness gitu. Cuman orang lagi sedih, lagi nangis, kita duduk bareng, udah. Ya, Tuhan tuh baik buat semua orang. Aku juga perhatian sama kamu. Orang langsung nangis, langsung gini. Kayak baru ngomong hanya perhatian aja. Aduh, orang tuh kayaknya memang perlu perhatian sih. Ya. Care gitu. Nah, my home ke depan lebih banyak aktif. Jangan di sekedar konsep dan wacana, tapi kita benar-benar harus berinteraksi dengan masyarakat, bertemu dengan pemerintah daerah. Karena ini Yusuf itu kan under Firaun kan. Ya. Jadi bagaimana kita harus punya destiny untuk menjadi negara Yusuf bagi dunia. Nah, Pak, satu lagi Pak, bagaimana update nih Pak mengenai Timur Tengah, mengenai Israel gitu Pak? Ya, kalau saya sih ngelihat sekarang udah roket-roket dari Hizbullah. Saya update terus setiap hari. Itu udah ratusan roket. Bahkan kota Eilat aja sudah dibombardir oleh Iran. Saya melihat memang nubuatan mengenai Gog Magog ini sedang digenapi. Kita udah nggak bisa return kepada situasi yang dulu. Jadi tadi udah kita bicara goal setting yang luar biasa. Kita benar-benar udah ada di penghujung ya, akhir zaman ini. Nah, tapi bulan ini adalah bulan bergantian tahun bagi bangsa Israel. Namanya Rosh Hashanah. Ya. Itu pergantian tahun tepatnya tanggal 4. Kalau kita tanggal 4 Oktober jam 10 malam. Kalau di sana di Israel itu jam 6 sore. Itu pergantian tahun, jadi namanya tahun Pei Hei. Tahun 57 85. Wah, kalau bagi orang Ibrani itu setiap number itu ada meaning, ada arti. 5 itu anugerah. Ya, ya. 7 angka sempurna. 8 the new beginning. Awal. 5 lagi. Jadi 5-nya tuh double grace, awal dan akhir. Grace and grace. Terus 7-nya angka sempurna. Harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan angka 8, the new beginning. Means jangan coba dengan cara lama. Tuhan memberikan cara baru. Ya. Jadi yuk kita, meskipun situasi mungkin gak memungkinkan, gak mungkin gini. Katakan, karena tahun Pei Hei itu tetap mulut. Apa yang dikatakan itu akan jadi. Katakan double grace. Tuhan akan memimpin kita karena Dia yang maha sempurna, nggak ada nobody perfect. Tetapi yang 8 ini the new beginning. Meskipun kita lose anything in the past, Tuhan akan berikan berkat yang baru. Tuhan akan berikan hikmat yang baru. Tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Jadilah berkat. My home Indonesia, pray for the peace of Jerusalem dan tetap jadi berkat. Harus bergerak, Ya. berdoa bagi Yerusalem. Nah Pak, berikan closing statement dari Bapak untuk kita semua. Oke. Saya ini semakin hari semakin tua. Opa ya Pak, opa. Udah opah ya. Aduh, sekarang banyak yang manggil aku dulu sekarang opa, oh my god gitu. Aduh, apa ya, saya nih kemarin juga naik Qatar Air. Aduh, dulu kan saya bisa lari-lari kalau naik tangga. Ini naik pesawat tinggi banget. Saya harus bawa gembolan, bawa ini koper dan saya nobody help. Saya di tangga itu saya harus bisa. Ya harus bisa naik pesawat kan. Iya.
Jadi hidup ini kesempatan. Selagi bisa, do it. Jangan ambil cuti 1 hari pun. Ya, ingat, tidak Just boleh enjoy. Iya. Lakukan sesuatu karena waktu ini tidak akan kembali. We gonna miss kalau kita lalai, kita akan nyesel terus kayak 5 gadis bodoh. Harus kita jadi 5 gadis bijaksana. Minyak harus selalu ada. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi apa yang sudah Pak Daniel sharingkan ya, yang Tuhan beri di dalam hatinya, kemudian beliau mentaati untuk melakukannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Yuk, kita bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan apa yang menjadi visinya Tuhan yang Tuhan titipkan kepada setiap kita untuk kita lakukan, kita implementasikan. Jadi selain berdoa, yuk kita nyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Nah, sekali lagi kita minta Pak Daniel untuk menutup dalam doa bagi kita semua. Silakan Pak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri day by day, hour by hour, minute by minute. Semua itu berbicara mengenai kesempatan. Terima kasih bahwa hidup ini anugerah. Terima kasih hamba-Mu boleh punya rekanan yang luar biasa. Ada di kantor, ada Regina, ada sekretariat, ada juga hamba-hamba Tuhan para penggerak di kota-kota. Tuhan, buat kami semakin efektif. Amin. Hari lepas hari kami melihat bahwa waktu semakin singkat. Ini hitungan mundur Tuhan. Beri kami anugerah-Mu untuk kami boleh bukan hanya bertahan tapi fruitful, menghasilkan buah. Baik di tengah badai, gelombang, kegoncangan apapun kami tetap teguh karena kami berdiri di atas batu karang yang teguh. Kami terus melekat kepada batu penjuru itu. Buat kami berhasil dan setiap anak-anak-Mu akan seperti Kristus di bumi. Tidak pernah kekurangan kasih, tidak pernah kekurangan shalom, dan terus akan menjadi berkat buat tetangga, buat kota, buat bangsa, bahkan bangsa-bangsa lain di dunia. Kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah, kasih setia Tuhan menyertai, dan juga Roh Kudus yang akan memberi motivasi dan kekuatan dan penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, penggerak-penggerak kota, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Terima memberkati. kasih. Pak Daniel, pada saat ini pasti Pak Daniel nanti sedang ada di perjalanan, di pesawat. Ya, jadi kita berdoa Tuhan mengiringi perjalanan Pak Daniel Panji ke Korea, dan kami tunggu berita nanti dari Korea yang terus membakar setiap hati kita semua. Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Kita akan melakukan hal yang praktis, yaitu melakukan firman Tuhan. Dan kita pasti yakin bahwa reward dari Tuhan itu sangat besar sekali. Kita lakukan P5. Apa itu P5? Pray for 5. Berdoa untuk 5 orang. Dalam bulan Oktober sampai November kita adopsi orang itu, catat itu dan bawa dalam doa. Saya yakin doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan nanti setelah itu bulan Desember sampai ke Januari pas Natal tahun baru, kita mau say hi, kita mau doakan, kita mau mungkin kirim bingkisan, berikan perhatian atau whatever. Kita akan lihat tuaian besar akan terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Teman-teman, saya ingin menyampaikan mari kita berdoa buat 5 orang setiap hari. Orang-orang yang kita rindukan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Mari kita mulai dari diri kita
dan kepada 5 orang setiap hari, nanti kita akan melihat penuaian yang besar terjadi di negeri kita Indonesia.